sejenak kita berfellowship. Mari bangkit berdiri. Boleh kasih salam, katakan shalom, kungsi facai. Ya, artinya apa? Selamat tahun baru ya. Kungsi facai itu artinya selamat tahun baru. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Boleh kasih salam. Katakan shalom, kungsi facai. Ya, amin. Angkonalai, lai cai sangti. Artinya berkatnya datang dari Tuhan aja. Amin. Haleluya. Yang siap memberkati Tuhan dengan pujian boleh katakan amin. Boleh dong kasih tepuk tangan bagi Bapa di sorga. Haleluya. Sungguh Bapa, hati kami berlimpah dengan syukur. Kami boleh berada di kemah pertemuan-Mu Tuhan. Kami boleh berjumpa dalam hadirat-Mu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami perlu pengurapan-Mu ya Bapa, pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami yang melayani, mengurapi umat-Mu Tuhan yang datang ke tempat ini. Dan kami percaya tahun 2017 ada tahun mujizat penuaian. Kami menuai mujizat kesembuhan, menuai mujizat kelepasan, pemulihan. Apapun yang kami kerjakan Kau membuat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Memberkati setiap bangku yang kosong. Biarlah dari segala penjuru Bapa Engkau mendatangkan umat-Mu datang di tempat ini untuk memuji, menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang kudus, layak terima segala pujian dan hormat. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala roh-roh yang bukan daripada-Mu kami sepakat mengusir di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan keluar. Engkau yang beracara Bapa, sebab ibadah ini adalah milik-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian hanya bagi-Mu, memberkati gereja-gereja yang ada di Kota Malang. Gereja yang ada di Indonesia sedang beribadah Tuhan, Engkau yang beracara. Terima kasih Roh Kudus. Kurapakalalapa yalapa syanda pakalalapa kalalapa lalapa yalapa lalapa. Kurapasyanda pakalalapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Sembah sujud kepadamu. Panggil namanya Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ya Bapa, sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama besar setia-Mu. Di dalam hidupku ku mengasihi-Mu. Mari yang dikasihi boleh panggil
Singer angkat pujian, singer angkat pujian. Kami naikkan syukur hanya kepadamu Bapa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, berkata dan bersyukur. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu, besar setiamu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Mari sekali lagi katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Mari kita menyembah, mari bermasmur, mari berkata-kata di dalam bahasa roh. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk temurun kasih setiamu. Sebab itu kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Betapa Engkau sungguh baik, betapa jiwa kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau sungguh dan teramat baik dalam hidup kami. Mari bersama-sama berkata-kata dengan Tuhan. Mari bermasmur, menyembah Tuhan. Jesus, Jesus, sungguh tak habis-habisnya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Maka kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari saudara Bapak Ibu bangkit berdiri, boleh angkat pujian, katakan segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat.
jemaat sendiri berkata, segala pujian dan syukur. Mari jemaat berkata, haleluya. Pujian hanya bagimu Tuhan. Oh, syalabakalabalabala. Inilah yang bisa kami lakukan, menyembahnya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Hanyalah yang bagimu ku sembah, Yesus, seumur hidupku. Katakan, ku sembah Engkau, Yesus, ku sembah, Yesus, seumur hidupku. Katakan, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah, Yesus, seumur hidupku. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari berkata-kata sekali lagi dengan Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan turun atas tempat ini. Kemuliaan-Mu turun atas tempat ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berkati Engkau dengan pujian kami. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah Israel yang bertata di atas pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberkati Tuhan dengan pujian, katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Orang yang berbahagialah adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sama-sama. Berbahagialah orang yang, boleh tepuk tangan. Firman Tuhan inilah yang takut akan Tuhan, itulah yang berbahagia dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Lebih lagi bersama-sama. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ayo katakan kiri kanan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya
kiri kanan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman, kita pakai bahasa Ibrani sama-sama. Ju Yesu I walk, kiri kanan katakan. Ju Yesu I need, Ju Yesu I love, searching in close world. Ju Yesu I walk, kiri kanan katakan. Ju Yesu I need, Ju Yesu I love, searching in close world, searching in close world, searching in close world. Yang diberkati katakan amin. Boleh saya melihat Bapak Ibu yang percaya bahwa kita punya kuasa. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tidak bisa dibuka, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Yang percaya punya kuasa boleh lambaikan tangan, ngomong sama sedikitnya 100 orang. Katakan, kamu punya kuasa. Yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan sama-sama bagi Allah kita. Yeah. Mari semuanya. Umat yang penuh kuasa katakan amin. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Sama-sama yuk. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai dari Raja mulia. Katakan, lawanku. Semuanya katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Yesus, amin. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak meraih. Tepuk tangan sama-sama. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Semua sorakan. Haleluya. Yang punya kuasa, tepuk tangan bagi Allah kita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Sama-sama yuk. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, jika Allah bersamamu, jika Allah ada bersamamu, katakan, jika Allah ada bersamamu, jika Allah ada bersamamu, siapa jadi lawanku? Yeah. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Yang punya kuasa katakan amin. Sebab Engkau Tuhan Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Kau berikan. Tepuk tangan sama-sama bagi Allah kita yuk. Sungguh besar Allah dahsyat, Dia luar biasa. Tepuk tangan sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhan. Boleh angkat kedua tanganmu kan. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah. Mari sekali lagi katakan, sungguh besar
Mari bersama-sama berkata, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri tegak, yes, yes. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi bersama berkata, terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeah. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal, sampai selama-lamanya. Bagi Yesus yang dahsyat, boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi. Yes. Tanpa musik, orang yang sudah punya kuasa, tepuk tangannya pasti dahsyat. Pasti lebih dahsyat daripada ini. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Setiap minggu kelima kita akan berikan persembahan khusus bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh dan teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk segala berkat yang Kau percayakan untuk kami kelola dan nikmati. Biarlah Bapa kami ikut ambil bagian bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami berikan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan. Silakan hamba Tuhan yang melayani. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yang percaya berkata, yang tiada pernah terlambat. Bersinar, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Katakan janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Singer akan pujian, singer berkata, Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Engkau tidak pernah terlambat memberikan pertolongan Tuhan. Yang tiada Dan kami percaya segala sesuatu indah pada waktunya. cinta-Mu seperti sungai Yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 17 kita akan menuai mujizat. Amin. Menuai pemulihan, menuai rumah tangga semakin diberkati, pekerjaan semakin diberkati, gereja semakin diberkati. Yang percaya katakan amin. Ayo kita sama-sama perkatakan visi gereja. Sama-sama yuk. 3, 2, 1. Tahun 2017, tahun mujizat penuaian. Tahun 2017, tahun mujizat penuaian. Tahun 2017, tahun mujizat penuaian. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan sorangan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, 11 bulan ke depan kami akan menuai mujizat demi mujizat. Menuai mujizat kesehatan, pemulihan rumah tangga, pemulihan pekerjaan ekonomi. Berkat-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Kau sungguh ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Ambil 1-2 menit dalam hadirat Tuhan. Mulai
seluruh suku bangsa. Hai umat Tuhan, tinggikan namanya, sebab perbuatannya ajaib, rancangannya sempurna, rancangan masa depan yang penuh harapan. Kami angkat tangan kami angkat pujian kami Tuhan, bagi Engkau yang bertata di atas pujian. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau sungguh ajaib Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Mujizat-Mu masih ada, pembebasan seutuhnya terjadi di tempat ini, terjadi bagi umat-Mu. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau. Ajaib bagiku. Mari umat percaya katakan, ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Yang percaya katakan, Tuhan, Engkau ajaib. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Bagimu, semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, mustahil. Yang percaya katakan, mujizat masih ada bagimu, mujizat Tuhan masih ada dalam kehidupanmu. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagimu. Mari angkat pujian, katakan, Tuhan bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan, tak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Amin. Sekali lagi, Tuhan, Engkau ajaib. Bapak Ibu sendiri berkata, setiap kata dalam pujian ini, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Yang percaya boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang percaya berkata, sungguh ku percaya, tiada mujizat. Yang sakit boleh berkata, Dia sembuhkan segala penyakitmu, sembuhkan sakitmu, pulihkan. Mari yang percaya boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, sungguh ku percaya, sungguh ku. Mari yang percaya boleh angkat tangan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam hidupku yang sakit berkata, sembuhkan sakitmu, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada
masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku, mujizat. Mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Bawaku lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu. Ya Ralamaya Syandara Lamaya Lamo. Kau Allah yang baik. Haleluya. Ya Ralamaya Syando. Bawa kami lebih dekat lagi mengenal-Mu. Itu yang ku rindu, mengenal-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Tiara lama ya syandara lama ya syando. Hati kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Hati kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kinamu ya ralama ya syandara lalama ya lalalamo. Haleluya, haleluya. Kiara lama ya syandara lalalama ya lalalamo. Haleluya. Kiara lama ya syandara lalalamo. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menuntun kita sepanjang tahun 2016. Amin. Dan Tuhan yang sama yang akan menuntun saudara dan saya sepanjang tahun 2017. Sepanjang tahun ini Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menuntun langkah kehidupan kita. Mari bawa lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu sepanjang tahun 2017 ini, Engkau akan nyatakan penuaian mukjizat bagi gereja-Mu. Engkau akan nyatakan penuaian mukjizat bagi setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Dan kami percaya semuanya untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih di tempat ini kami boleh datang beribadah. Kami boleh bawa kepadamu dupa yang harum. Doa kami, pujian, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami boleh duduk diam untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, hati kami terbuka untuk Kau tegur, Kau ajar. Arahkan kami kepada kebenaran demi kebenaran. Oleh karena itu urapi kami semua. Terutama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu. Karena segala persiapan, pengalaman, pengetahuan tidak ada nilainya tanpa pengurapan daripada Tuhan. Dan pengurapan itu mengalir atas kami semua. Sehingga yang datang dengan kelemahan dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat memperoleh kelepasan, kelegaan, penuaian mukjizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Kami siap mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang siap diberkati bersama dengan saya, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan luar biasa. Dan saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, bisa lambaikan tangan. Berkati sebelah kiri, sebelah kanan, katakan tetap semangat. Bersama dengan saya buka Alkitab dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Dalam ilmu psikologi massa, ada satu istilah yang mengatakan seorang penakut berubah menjadi seorang pemberani, bahkan cenderung nekat jika melakukan segala sesuatu atau menghadapi segala sesuatu bersama-sama. Sebaliknya, seorang pemberani berubah menjadi seorang penakut apabila menghadapi segala sesuatu sendirian saja. Namun semuanya tidak berlaku atas seorang hamba Tuhan yang namanya Elisa. Di mana wajarnya orang takut, di mana wajarnya orang gemetar. Namun Elisa sekalipun menghadapi satu bangsa tidak pernah takut. Lihat kisahnya dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Langsung loncat di ayat yang ke-11 dikatakan, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel. Nah, dalam peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa Aram, tiba-tiba ada rapat mendadak di kerajaan Aram. Dalam rapat tersebut Raja Aram marah, Raja Aram murka. Penyebabnya semua strategi perang bocor. Semua rencana untuk menghadang Raja Israel gagal. Dengan mudah Raja Israel mengetahui semua strategi daripada Raja Aram. Raja Aram berpikir ada pengkhianat. Raja Aram berpikir ada pegawainya yang membocorkan semua rahasia kerajaan kepada Raja Israel. Sebab bagaimana mungkin dengan mudah Raja Israel lolos? Bagaimana mungkin Raja Israel lepas setelah dihadang? Pasti ada pengkhianat. Potensial suspek, tersangka utama adalah Naaman. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, pasal sebelumnya diceritakan Naaman sakit kusta. Dia datang ke nabi di Israel namanya Elisa. Hanya dengan mandi di sungai Yordan, Naaman sembuh dari sakit kustanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah ke tanah perjanjian, silakan daftar saudara ya. Di sana kita bisa lihat sungai Yordan seperti apa. Kita bisa dibaptis secara Naaman di sana. 7 kali nyelup di sungai Yordan. Nah, Naaman disembuhkan oleh Tuhan melalui perantara seorang nabi namanya Elisa.
Naaman pernah hutang budi sama Elisa. Sehingga Naaman dituduh. Karena kamu pernah punya hutang budi. Kamu pernah ditolong oleh orang Israel. Sekarang ketika kita berselisih, berperang sama orang Israel, pastilah Naaman yang membocorkannya. Ayat yang ke-12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Secara tendensius, mungkin dalam rapat tersebut, Naaman dipojokkan. Naaman pun gak bisa bilang apa-apa, saudara. Naaman pun hanya bisa mungkin manggut-manggut sambil ketakutan. Tetapi ada orang yang menolong. Bukan raja, bukan Naaman, melainkan siapa? Elisa. Nabi yang di Israel itulah yang memberitahukan kepada Raja Israel. Segala yang dikatakan oleh tuanku raja, sekalipun diperkatakan di kamar tidur. Di tempat yang sangat-sangat rahasia sekalipun. Elisa bisa mendengar. Elisa memberitahukan kepada Raja Israel. Tambah marah saudara ya. Di ayat yang ke-13. Pergilah melihat di mana supaya aku menyuruh orang untuk menangkap dia. Lalu diberitahukan kepadanya, dia ada di mana? Dotan. Dotan itu satu dataran yang subur, yang letaknya di antara dua pegunungan. Pegunungan Karmel dan pegunungan Samaria. Dotan itu jalan utama bagi mereka yang mau bepergian ke Mesir. Mesir waktu itu kota metropolitan. Nah, orang banyak keperluan ke Mesir. Mau tidak mau melewati jalan namanya Dotan. Jadi Dotan satu tempat yang sangat ramai. Elisa ada di Dotan. Ayat yang ke-14 dikatakan, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu apa? Mengepung kota itu. Saudara, peperangan satu bangsa lawan satu bangsa, itu peperangan yang adil. Peperangan satu bangsa lawan satu bangsa, itu peperangan yang seimbang. Namun di ayat yang ke-14 kita menemukan kenyataan dihadapi oleh Elisa. Satu orang namanya Elisa menghadapi satu bangsa. Apakah itu peperangan yang adil? Apakah itu peperangan yang seimbang? Saya rasa itu bukan peperangan yang adil. Jangankan satu orang lawan satu bangsa. Satu orang lawan 5 orang saja, itu bukan peperangan yang adil. Itu bukan peperangan yang seimbang. Nah, Elisa diperhadapkan kepada tantangan yang besar. Elisa diperhadapkan kepada musuh yang berat, pergumulan yang berat. Wajarnya ketakutan. Seorang diri menghadapi satu bangsa. Di ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Jadi malam dikepung, pagi-pagi bangun. Setelah bangun apa? Pelayannya melihat tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ini reaksi wajar sesuai dengan ilmu psikologi masa tadi. Seorang pemberani pun berubah menjadi seorang penakut. Jika harus menghadapi segala sesuatu sendirian. Supaya jadi berani bagaimana caranya? Ya ajak teman-teman, ayo dong ikut saya. Saya lagi dapat masalah nih. Ayo ikut bersama dengan saya. Saya rasa di ayat yang ke-15, apa yang dilakukan oleh pelayan abdi Allah itu adalah satu tindakan yang wajar. Satu tindakan yang normal. Ketika menghadapi musuh yang besar. Maka dia ketakutan dan berkata, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Yang luar biasa, Elisa. Di ayat yang ke-16, jawabnya, jangan takut,
Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sekalipun dikepung dari segala penjuru, sekalipun seolah-olah tidak ada jalan keluar, sekalipun seolah-olah ini pertandingan yang tidak adil, semua orang ketakutan. Elisa tidak pernah takut. Dia menguatkan hati bujangnya dan ngomong, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Yang menyertai saudara lebih hebat daripada yang menyertai mereka. Amin, saudara. Yang menyertai kita lebih kuat. Yang menyertai kita lebih hebat. Yang menyertai kita lebih banyak. Sampai kepada satu kesimpulan. Kenapa Elisa punya mentalitas yang lain? Kalau orang-orang ketakutan, kenapa Elisa tetap berani? Kenapa Elisa tidak pernah takut? Kita akan belajar. Elisa punya 3 keyakinan. Yang tentu saja 3 keyakinan itu tidak moro-moro. Nah itu bahasa baru saudara ya, yang saya tadi dapatkan. Moro-moro itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, benar ya. 3 keyakinan itu tidak tiba-tiba langsung didapat oleh Elisa. 3 keyakinan itu timbul dari hasil latihan. Keyakinan apa? Yang pertama, Elisa punya yang namanya yakin. Keyakinan di dalam perkataannya. Ayat yang ke-16 tadi, jangan takut. Guru, celaka, celaka. Elisa punya perkataan yang berbeda dengan bujangnya. Bujangnya ngomong takut, Elisa ngomong jangan takut. Bujangnya ngomong celaka, Elisa ngomong enggak celaka. Gitu saudara. Elisa punya yang namanya keyakinan di dalam perkataan. Ada persamaan kisah dengan yang ditulis Markus pasal yang keempat. Ayat yang ke-35 sampai 41. Yesus mengajak murid-murid menyeberangi danau Galilea. Ceritanya tahu kan? Di tengah danau ada tiupan angin kencang, angin syakal, angin topan. Bahasa aslinya lebih menakutkan. Bukan sekedar angin ternyata. Tiupan angin kencang disertai dengan gempa. Kalau kita telaah lebih lagi, itu satu serangan hebat dari iblis. Tiba-tiba angin kencang, tiba-tiba terjadi gempa. Membuat murid-murid ketakutan. Ini bukan peristiwa alam biasa. Ini bukan peristiwa alam yang ya biasa mereka hadapi. Ini lebih besar. Ini belum pernah terjadi. Makanya murid-murid buru-buru membangunkan Yesus. Guru, guru, engkau tidak peduli kalau kita apa? Binasa. Guru, kita binasa. Saudaraku, lebih mudah memperkatakan hal yang negatif ketika kita menghadapi tantangan. Lebih mudah kita memperkatakan hal yang melemahkan ketika kita menghadapi tantangan. Padahal pada saat saudara memiliki keyakinan dalam perkataan, latih perkataan kita untuk memperkatakan hal yang membangun, untuk memperkatakan hal yang membangkitkan, untuk memperkatakan hal-hal yang mengundang kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Jadi jangan ucapkan hal yang sia-sia, jangan ucapkan hal yang meruntuhkan dan akhirnya menambah ketakutan. Ketika ada tantangan, Bapak Ibu Saudara, bicara yang baik. Jika belum bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Bicara yang baik atau diam. Kita pernah mendengar lagu ini kan? Semua baik, semua baik. Apa yang dimaksud semua baik? Saya pernah ceritakan di Kota Malang. Satu lagu yang dicipta oleh seorang hamba Tuhan sederhana namanya Budi Haryanto. Hamba Tuhan tinggal di kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Ketika ciptakan lagu ini, keadaannya tidak baik. Faktanya tidak baik. Tapi Budi diajar oleh Tuhan. Dia punya usaha, toko pakaian bangkrut.
Dia punya anak satu-satunya tunarungu tunawicara. Dia punya kesehatan semakin menurun akibat komplikasi penyakit yang hebat. Dalam keadaan yang demikian, sulit untuk berkata yang baik. Budi mengeluh, kenapa Tuhan? Kenapa harus saya yang tokonya bangkrut? Kenapa harus saya yang anaknya tunarungu tunawicara? Kenapa harus saya yang sakit? Semakin dia berteriak mengapa dan mengapa, ketakutan semakin melanda hidupnya. Dia ketakutan, aduh kalau saya ada apa-apa gimana dengan anak istri saya? Gimana dengan keluarga saya? Gimana dengan masa depan saya? Sampai sekali ketika Tuhan ajar Budi. Jangan ngomong yang gitu dong Budi. Katakan semua baik. Tuhan, ketika dia membayangkan usaha pekerjaannya, dia langsung ngomong, Tuhan baik. Ketika dia melihat anaknya, dia ngomong, Tuhan baik. Ketika dia melihat kesehatannya, Tuhan baik. Itu yang dimaksud semua baik. Mungkin pada awalnya ketika dia nyanyikan lagu ini, semua baik, berat saudara. Karena keadaannya memang tidak baik. Tapi semakin dinyanyikan, semakin diperkatakan, dia memiliki keyakinan dalam perkataan. Ketakutan diubah jadi keberanian. Amin. Ketakutan diubah jadi keberanian. Jadi berani. Mujizat terjadi. Mujizat yang pertama, Budi dipanggil pulang ke sorga. Dipanggil pulang ke sorga, mujizat saudara. Di sorga tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Mujizat yang kedua, anaknya hidup dari royalti lagu ini. Mujizat yang ketiga adalah lagu ini memberkati kita dan melatih kita. Apapun yang terjadi, kita mau selalu berkata, Tuhan itu baik. Miliki keyakinan dalam perkataan, latih perkataan kita. Itulah yang membuat kita memiliki keberanian. Tidak pernah takut, sekalipun menghadapi tantangan yang besar, sekalipun menghadapi pergumulan yang besar. Yang kedua, Elisa punya yang namanya keyakinan di dalam penyertaan Tuhan. Nah ini didapat hasil dari latihan mata rohani. Ajar mata kita untuk tidak hanya mempercayai apa yang dilihat oleh mata jasmani. Tapi latih mata kita untuk melihat apa yang dilihat oleh mata rohani. Awalnya bujangnya melihat dengan mata jasmani. Dia bangun pagi-pagi, dia lihat ke jendela, semua penuh dengan tentara berkuda. Sehingga dia ketakutan, guru takut. Celaka, apa yang harus kita perbuat? Gurunya coba meyakinkan, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak. Dia lihat keluar, enggak ada guru, kita cuma berdua. Didoakan. Ayat yang ke-17, lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi saudaraku, bujangnya ini melatih mata rohaninya. Seorang pelari terkenal di Skotlandia namanya Eric Liddell. Juara Olimpiade 1924. Dia berlari demikian semangat. Sekalipun lawan-lawan yang dihadapi adalah lawan-lawan yang kuat, lawan-lawan yang hebat. Lawan-lawan dari benua Afrika yang latihannya saja biasa dikejar macan gitu saudara ya. Sehingga dia lari sangat kencang. Tapi pada tahun 1924 di Paris waktu itu, Eric Liddell menjadi juara. Dia mengalahkan lawan-lawannya dengan cukup jauh. Ditanya oleh wartawan, kenapa kamu berlari demikian semangat? Apakah untuk negara kamu, untuk bangsa kamu? Eric Liddell menjawab, bukan. Saya demikian semangat, nggak pernah takut menghadapi lawan-lawan yang berat, lawan-lawan yang biasa, juara dunia. Saya nggak takut, kenapa? Karena saya melihat Yesus ikut berlari bersama dengan saya. Apakah saudara melihat Yesus dalam usaha pekerjaan saudara? Kalau melihat Yesus tantangan sebesar apapun, enggak takut saudara ya. 2017 Tuhan, lihat Yesus bersama dengan kita. Lihat Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita tidak pernah takut, tidak pernah gemetar. 14 Januari 2016 yang lalu. Rakyat Indonesia kan ketakutan.
pagi-pagi ada serangan bom bunuh diri di sekitaran Tamrin, Jakarta. Sekalipun kejadiannya di Jakarta, seluruh Indonesia takut. Ya, seluruh Indonesia gemetar. Mereka mulai mereka-reka, aduh teroris nih. ISIS dan lain sebagainya. Sore harinya, Jokowi datang ke tempat kejadian perkara tanpa pengawalan berlebihan. Tanpa baju anti peluru berlebihan. Di sana dia menyerukan, bangsa, rakyat, negara Indonesia tidak perlu takut dengan aksi teror seperti ini. Tidak boleh kalah dengan aksi teror seperti ini. Langsung muncul kan hashtag di internet, di dunia maya, hashtag kami tidak takut. Tadinya takut. Tapi berubah setelah Jokowi datang, berubah menjadi berani. Bahkan di situ muncul beberapa meme, saudara ya, beberapa gambar-gambar lucu, pedagang asongan. Di tengah-tengah peristiwa tembak-menembak antara polisi dengan teroris, menyerukan kami tidak takut. Tukang sate, bahkan keesokan harinya, rakyat Indonesia berbondong-bondong ke TKP. Foto-foto, selfie, saudara ya. Tidak ketakutan sedikit pun. Kenapa? Karena keyakinan. Di tengah-tengah goncangan, presiden saya ada di situ. Presiden saya tidak pernah meninggalkan saya. Ketakutan berubah jadi keberanian. Nah, kalau kita melihat di tengah-tengah pergumulan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang harus kita takutkan? Kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena latih mata kita untuk melihat Tuhan, untuk melihat perkara-perkara yang rohani, untuk melihat perkara-perkara yang ilahi. Jangan sampai melatih mata kita, lihatnya setan, saudara ya. Lihat setan lebih gampang Pak daripada lihat Tuhan. Latih mata kita. Sering datang ibadah, saudara ya. Sering datang di tiap kelompok kul. Pertemuan-pertemuan ibadah, kita merasakan hadirat Tuhan yang menjamah kita. Jangan sampai cuma di kantor saja, Pak, waktu saya lembur Pak, saya ngerasain bulu kuduk berdiri sendiri Pak. Seolah-olah ada orang yang memperhatikan saya bekerja Pak. Ada setan Pak. Wah, saudara ya. Latih mata kita untuk melihat Tuhan. Latih mata kita. Nah yang ketiga saudara, latih hati kita untuk selalu percaya akan mujizat daripada Tuhan. Latih hati kita untuk tetap percaya adanya pertolongan Tuhan. Tuhan menolong dengan cara yang ajaib. Tuhan menolong dengan cara yang kreatif. Lihat ayatnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 6, ayat yang ke-18, ayat yang ke-19. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya, bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantar kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya lah mereka ke Samaria. Jadi ketika diperhadapkan dengan tentara-tentara yang mulai menangkap Elisa. Sebelumnya Elisa berdoa. Yakin ini pasti lolos nih. Caranya gimana? Oh gampang. Jangan ikuti doa ini saudara ya. Ketika saudara diperhadapkan dengan operasi polisi. Di mana saudara tidak bawa SIM dan STNK. Langsung berdoa, butakanlah mata mereka ya Tuhan. Biar saya lewat. Ini Elisa kejadiannya. Butakanlah mata mereka Tuhan. Butakanlah mereka. Maka dengan cara yang ajaib. Dibutakanlah mata mereka. Sampai bingung mereka. Saya mau cari Elisa. Bukan ini orangnya. Ini Dotan. Bukan ini kotanya. Diajak naik ke gunung Samaria. Turun gunung Samaria. Sampai ke tengah kota Samaria. Jadi pertolongannya bukan karena kebetulan. Ini memang Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anaknya. Memberikan pertolongan dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang kreatif. Memberikan mukjizat dengan cara yang ajaib. Cara yang kreatif. Dari mana Elisa memiliki keyakinan ini? Tentu saja latihan dengan gurunya. Elia pernah ngomong sama murid-muridnya. Saya pernah berdoa.
Hujan tidak turun 3,5 tahun. Lalu kekeringan melanda Israel. Lalu ada yang nanya, guru, waktu kekeringan bagaimana caranya Tuhan memberkati guru? Bagaimana caranya Tuhan memberikan makan sama guru? Lalu Elia ngomong gini, Tuhan nyuruh saya ke Sungai Kerit. Lalu saya diberi makan di Sungai Kerit. Caranya bagaimana guru? Apakah guru mancing ikan di sana? Bukan. Tuhan kirim lewat burung gagak. Wow. Mulai ada sebagian gak percaya. Gak mungkin. Di tengah-tengah resesi seperti ini kita akan resepsi? Gak mungkin. Di tengah-tengah keadaan yang kacau seperti ini kita akan terus menjadi menang? Tidak mungkin. Ada mujizat penuaian? Gak mungkin. Elisa datangi gurunya. Guru-guru, sekalipun semua murid-murid gak percaya, saya belajar percaya. Mujizat penuaian, sekalipun semua orang di kota Malang gak percaya, saya tetap percaya. Latih saudara. Beri buah sulung, misalkan gitu kan saudara ya. Sekalipun semua orang gak percaya. Lihat kiri kanan katakan, saya tetap percaya. Saya tetap percaya. Latih hati kita untuk tetap percaya apa yang Tuhan janjikan. Latih hati kita untuk tetap percaya apa yang Tuhan telah janjikan dalam kehidupan kita. Terus lagi ceritanya. Sungai Kerit udah kering. Lalu Tuhan suruh saya ke Sidon. Di sana ada satu kota kecil namanya Sarfat. Lalu Tuhan ngomong lagi, Elia, nanti kamu ketemu sama seorang janda di sana. Janda Sarfat. Ada murid lagi yang nanya, guru. Kalau tadi ceritanya ada burung gagak. Sekarang jandanya, menurut pikiran saya, harus janda kaya guru. Baru masuk di akal. Lalu Elia ngomong gini, salah. Janda miskin. Janda yang cuma punya minyak dibuli-buli, segenggam tepung, dimasak, dimakan, lalu mati. Aneh saudara ya. Nggak mungkin guru, nggak percaya. Elisa datang lagi sama gurunya. Sekalipun semua orang gak percaya, saya latih hati saya untuk tetap percaya. Nah saudaraku, kalau Tuhan punya cara yang ajaib memberikan pertolongan buat Elia. Tuhan punya cara yang kreatif memberikan pertolongan buat Elisa. Saya sangat yakin percaya Tuhan pun punya cara yang ajaib dan kreatif untuk menolong saudara dan saya. Amin. Saya undang pemain musik, hari ini kita latih perkataan kita, latih mata kita, latih hati kita. Sehingga kita memiliki apa yang dinamakan keyakinan dalam perkataan. Keyakinan adanya penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, keyakinan Tuhan punya cara yang ajaib. Tuhan punya cara yang kreatif untuk memberikan pertolongan. Amin. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Keajaibanmu dan ku tenang di dalam syaraf. Kau selalu untuk menolongku, punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam Kau selalu untuk menolongku, punya cara keajaibanmu dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. 5777. Banyak nabi Tuhan berkata, ini tahun pedang, ini tahun peperangan. Nah di dalam tahun peperangan ini,
Kita diperhadapkan bukan lagi dengan peperangan yang satu lawan satu. Iblis tahu, iblis sadar, waktunya sudah dekat. Sehingga iblis seringkali main keroyokan, saudara ya. Supaya apa? Supaya iman menjadi kendor. Tapi hari ini kita belajar, sekalipun tantangan yang kita hadapi bukan tantangan biasa, kita tidak takut. Sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Miliki keyakinan dalam perkataan, dalam penyertaan Tuhan. Keyakinan dengan cara Tuhan memberikan pertolongan. Latih hati kita untuk tetap percaya. Apa yang Tuhan omongin, apa yang Tuhan katakan, janji Tuhan, penuaian mujizat. Sekalipun semua orang gak percaya, latih hati tetap percaya. Buah sulung, pasti kita akan diberkati berlimpah-limpah. Anak cucu kita diberkati. Sekalipun semua orang gak percaya, latih hati kita untuk tetap percaya. Yang mau katakan amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Selalu punya cara, keajaibanmu kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari yang percaya akan pujian berkata haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Boleh berikan tepuk tangan bagi firman Tuhan. Haleluya. Ya shalom saudara. Saudara bersukacita, amin. Yang bersukacita bisa lambaikan tangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Saudara, ini adalah tahun kelima dari gereja kita memberikan buah sulung. Jemaat diajar untuk memberikan persembahan sulung. Ini tahun kelima. Usia gereja kita ini usia ke-6 menuju ke-7. Dukung dalam doa supaya nanti ulang tahun ke-7 Bapak Gembala Pembina akan bersama-sama dengan kita, amin. Yang 7 katakan amin. Ya saya sudah berbicara langsung kepada beliau bahwa ya kalau bisa di ulang tahun ke-7 Bapak Gembala Pembina yang hadir untuk memberkati kita. Karena di ulang tahun yang pertama Gembala Pembina juga hadir dan kita dukung dalam doa juga, amin saudara. Amin. Saudara setuju Bapak Gembala Pembina hadir di ulang tahun ke-7? Yang 7 katakan amin. Tapi yang lebih setuju lagi Tuhan hadir, amin. Ya, mari kita buka dalam Nehemia 10 ayat 35 mengenai buah sulung saudara. Ya supaya gereja ini tetap mengajarkan jemaat di relnya Tuhan. Ini ada di firman Tuhan, ini bukan mengada-ngada, bukan untuk sesuatu yang memanfaatkan jemaat, tapi ini adalah firman Tuhan. Ya kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Dikatakan apa saudara? Setiap tahun dan di awal bulan Februari ini kita akan melakukan persembahan sulung. Kita berikan yang terbaik apa yang kita punya ya, karena saya percaya melalui persembahan sulung ini kita sedang melakukan sebuah tindakan profetik, amin. Peperangan jasmani akan gampang kita menangkan kalau kita menangkan dulu apa? Peperangan secara rohani. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang 7 katakan amin. Saya banyak mendengar jemaat yang bersaksi ya melakukan buah sulung ya, banyak jemaat yang melakukan buah sulung ini bukan bertambah miskin, tetapi semakin tahun Tuhan semakin berkati. Karena apa? Ini adalah firman Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan.
bumi dan seisinya diciptakan Tuhan melalui firman. Dan saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Ya kemudian saudara, saya mendengar kesaksian dari pengusaha, kebetulan orangnya tidak ada, saya berani cerita. Ya pengusaha yang ada di Turen, yang memberikan persembahan sulung, ya persembahan sulung. Ya pada saat itu saya melihat persepuluhannya, ya sejumlah nilai berapa gitu. Pada saat itu orang jemaat ini melangkah memberikan persembahan sulung, saudara. Dan saya melihat memang secara jumlah ya lumayan, ya secara jumlah lumayan memberikan. Tetapi kemudian saya melihat tahun kedua, persepuluhannya bukan semakin kecil, tapi persepuluhannya semakin naik. Persepuluhannya semakin naik. Kemudian saya melihat tahun kedua memberikan persembahan sulung lagi. Persepuluhannya bukan semakin mengecil, semakin naik. Dan saya percaya tidak akan pernah ada orang miskin gara-gara menabur di rumah Tuhan. Tidak pernah ada orang berkekurangan karena memberi untuk Tuhan. Amin, saudara. Ya mungkin juga seperti apa yang dikatakan Pak Tejo tadi, terima kasih Tuhan, yang terutama aku masih diberi kesempatan lagi. Apa saudara, hidup untuk melakukan persembahan sulung lagi. Amin saudara. Bukankah hidup lebih penting daripada ya saudara melakukan ya lebih penting daripada segala yang lain saudara. Terus kemudian kalau saya melihat ya jemaat yang melangkah memberikan sebuah ketaatan dengan memberikan buah sulung, ya karena saya diberi laporan oleh bendahara gereja kita. Ya bendahara gereja kita ada beberapa orang yang memberikan laporan. Ya secara manusia kadang secara jiwa, secara itu kadang saya tidak tega. Mungkin kalau yang memberi pengusaha kita masih bisa ngerti karena tabungannya banyak. Mungkin ya, tetapi yang memberi ya mungkin karyawan, mungkin seorang yang ikut orang memberi ya persembahan sulungnya. Secara manusia kadang saya itu aduh kasihan dia. Tetapi Tuhan berkata pada saya, dia melakukan bukan untuk kamu, tapi dia melakukan untuk aku. Amin. Amin. Melakukan untuk gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan di tempat ini adalah tubuh Tuhan sendiri. Amin, saudara. Ya, dan saya percaya biarlah pada saat saudara memberikan persembahan sulung, ya seperti yang dikatakan firman Tuhan oleh Pak WMP tadi pagi, saudara melakukan persembahan sulung bukan untuk menyuap Tuhan. Memang banyak kesaksian-kesaksian yang diberkati secara luar biasa. Tetapi tujuan kita melakukan persembahan sulung bukan untuk menyuap Tuhan, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita melakukan persembahan sulung bukan karena supaya kita lebih lagi, bukan. Tetapi tujuannya supaya pada saat kita melakukan ketaatan dan pada saat kita melakukan iman akan terjadi mujizat. Apakah saudara percaya tahun 2017 adalah tahun penuhan mujizat? Amin. Bagian kita adalah taat di saat tidak mengerti. Dan bagian Tuhan adalah melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Yang tujuh katakan amin. Yang tujuh katakan amin. Yang kedua, saudara bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, ya saudara bisa angkat tangan, ada kenang-kenangan dari gereja akan memberikan kepada saudara. Karena ini suasana libur, bisa angkat tangan. Yang baru pertama kali hadir, puji Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung. Ya, puji Tuhan. Ya, terus Pak ada yang di depan ya, selamat datang Pak, selamat bergabung. Ya, Bapak adalah keluarga tempat ini. Ya, kalau mungkin dari luar kota pas kebetulan di Malang mampirlah ke tempat ini, ke gereja kami. Mungkin kalau bingung jam ibadahnya di mana, saudara bisa membuka website GBI Suropati, di situ akan ditayangkan jam-jam ibadah. Kemudian ini Jumat ini ada yang kedua. Ya, yang kedua saudara, puji Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, ya jemaat GBI Suropati adalah jemaat yang haus dan lapar peserta Berapa saudara? Sempat kadep pengajarannya pesimis. Yang daftar ini baru 11. Ya gimana? Ini harus dikerahkan semua pekerja untuk ikut Saya ngomong tenang aja. Nanti ya Tuhan akan kirim ya murid-murid. Ya. Kemudian seminggu kemudian saudara, apa yang terjadi? Ya yang pertama itu 2 minggu yang lalu Jumat yang lalu kan gak libur. Jumat yang 2 minggu lalu ternyata yang ikut 85 orang. Amin. Berarti jemaat GBI Suropati adalah jemaat haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bukan jemaat yang hanya mengejar mujizat, bukan hanya jemaat yang mengejar berkat, tapi jemaat yang mau diajar dan mau dimuridkan. Amin. Karena standar sebagai seorang pelayan Tuhan adalah mengikuti 100, saudara. Karena di situ 100 itu adalah judulnya pencari Tuhan.
Dan bagaimana saudara mau menjadi marketplace kalau saudara tidak tahu dasar-dasar tentang kekristenan. Bagaimana saudara bisa mendoakan orang kalau saudara tidak pernah diajar untuk mendoakan orang. Bagaimana saudara bisa menginjil, ya ayo jadi Kristen. Tujuan saudara baik kan? Untuk menjadikan orang untuk ikut Tuhan. Tapi saudara tidak tahu dasar ayat kekristenan. Tetapi melalui kom 100 saudara akan dimuridkan, saudara akan diajar dan saudara boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Yang setuju katakan amin. Saudara, masih ada kesempatan bagi saudara yang ingin mendaftar kom 100, masih dibuka ya, karena ini adalah pertemuan kedua. Itu nanti akan ada 27 kali pertemuan dan maksimal absennya 4 kali saja. Tetapi bagi jemaat yang saya ingin ikut kom tapi saya tidak perlu sertifikat, silakan saudara. Bahkan ada dari agama yang lain, dari Hindu belajar juga ya. Kemudian dari agama yang lain ada 2 orang yang dari agama lain belajar juga saudara, mau belajar tentang kekristenan. Tapi saya percaya melalui mengerti kekristenan mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudara. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya doamu dijawab oleh Tuhan, katakan haleluya. Yang percaya doamu dikabulkan oleh Tuhan, katakan haleluya. Kami adalah umat kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hatimu, angkat tangan saudara. Hora para sikara para. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui anaknya tunggal, penyertaan yang indah dengan Roh Kudus, dan menjemput kita di alam permainan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di alam permainan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru Cina bagi yang merayakannya.